Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang kedatangan Jepang ke Indonesia, yang pada waktu itu, Indonesia masih dalam kekuasaan Belanda. Mari kita sama-sama simak dan pahami video ini. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Jepang pertama kali menyerbu Indonesia dimulai dengan serangan ke Tarakan, Kalimantan, selanjutnya ke Balikpapan dan Palembang, Sumatera Selatan. Wilayah Tarakan merupakan sumber minyak yang sangat penting dalam waktu yang sangat singkat. Daerah tersebut dapat dikuasai oleh Jepang. Awal mula ekspansi Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan perang. Menipisnya persediaan minyak bumi yang dimiliki oleh Jepang untuk keperluan perang ditambah pula tekanan dari pihak Amerika yang melarang ekspor minyak bumi ke Jepang. Langkah ini kemudian diikuti oleh Inggris dan Belanda. Keadaan ini akhirnya mendorong Jepang mencari sumber minyak buminya sendiri. Pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang mulai mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu di Banten, Indramayu, dan Rembang, masing-masing dengan kekuatan lebih kurang 1 divisi. Pada awalnya, misi utama pendaratan Jepang adalah mencari bahan-bahan keperluan perang. Pendaratan ini nyatanya disambut dengan antusias oleh rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang memberi harapan baru bagi rakyat Indonesia yang saat itu telah menaruh kebencian terhadap pihak Belanda. Dalam Perang Asia Pasifik atau Perang Asia Timur Raya, Jepang memanfaatkan situasi untuk melancarkan invasinya ke Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pada tanggal 29 Januari 1942, Pontianak, Kalimantan Barat berhasil diduduki oleh Jepang. Pada tanggal 3 Februari 1942, Samarinda, Kalimantan Selatan diduduki oleh Jepang. Tanggal 5 Februari 1942, tentara Jepang tiba di kota Bangun. Tentara Jepang menyerbu lapangan Erbang Samarinda II yang waktu itu masih dikuasai oleh tentara Hindia Belanda, KMIL. Pada tanggal 10 Februari 1942, Banjarmasin dikuasai oleh tentara Jepang. Dan pada tanggal 13 Februari 1942 pagi hari, tentara Jepang bersiap menyerang kota Palembang. Persiapan dilaksanakan dari pangkalan militer perang Jepang di Malaysia. Dengan kekuatan udara Jepang bersiap menyerang Palembang yang saat itu masih diduduki oleh Belanda. Kemudian Angkatan Laut Jepang bergerak menuju Palembang. Penyebab Jepang berencana menyerang Palembang ialah adanya embargo minyak yang diberlakukan Amerika terhadap Jepang. Tidak ada jalan lagi kecuali mengambil alih kekuasaan Belanda di Palembang, karena Palembang merupakan basis minyak bagi pemerintah Belanda di Indonesia saat itu. Bahkan minyak yang diambil Belanda dari Palembang juga dijual ke negara-negara Eropa termasuk Amerika. Jepang dapat menguasai Sungai Grong dan Pelaju. Demikian asal mula penderitaan warga Sumatera Selatan akan kekejaman penjajahan Jepang. Rencana penyerangan langsung atas perintah Kaisar Jepang. Dengan jatuhnya Palembang itu sebagai sumber minyak,
maka tentara Jepang mulai masuk Pulau Jawa. Di dalam menghadapi ofensif Jepang, pernah dibentuk suatu komando gabungan oleh pihak Serikat, yakni yang disebut ABDACOM, American British Dutch Australian Command, yang markas besarnya ada di Lembang, dekat Bandung, dengan panglimanya Jenderal H. Ter Korten diangkat sebagai Panglima Tentara Hindia Belanda, Kenil. Pada akhir Februari 1942, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjeerdan van Starkenborgh, telah mengungsi ke Bandung disertai oleh pejabat-pejabat tinggi pemerintah. Pada masa itu, Hotel Homan dan Pranger penuh dengan pejabat-pejabat tinggi Hindia Belanda. Tanggal 14 Februari 1942, Jepang menurunkan pasukan payung di Palembang. Pada tanggal 16 Februari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki oleh tentara Jepang. Tanggal 2 Maret 1942, tentara Belanda berusaha merebut Subang kembali, tetapi ternyata gagal. Serangan kedua atas Subang dicoba pada tanggal 3 Maret 1942 dan sekali lagi tentara Hindia Belanda berhasil dipukul mundur. Untuk terakhir kalinya, tentara Hindia Belanda mengadakan serangan dalam usaha merebut Kalijati dan mengalami kegagalan pada tanggal 4 Maret 1942. Tidak adanya dukungan terhadap perang gerilya yang dilakukan oleh Belanda dalam mempertahankan Pulau Jawa ikut memudahkan pendaratan tentara Jepang. Melalui Indramayu dengan cepat, Jepang berhasil merebut pangkalan udara Kalijati untuk dipersiapkan sebagai pangkalan pesawat. Hingga akhirnya, tanggal 9 Maret tahun Showa 17, upacara serah terima kekuasaan dilakukan antara tentara Jepang dan Belanda di Kalijati. Baiklah teman-teman, itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Yang belum subscribe, tolong subscribe dan bunyikan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.